membahas tentang algoritma untuk permasalahan bisnis, di mana nantinya kita membahas tentang struktur program, kemudian struktur chart, dan bagaimana cara membuat report ya, dengan page break, dan contoh algoritma penyelesaiannya. Baik, kita bahas yang pertama terkait dengan struktur program. Secara umum, program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari sebuah file dapat digambarkan sebagai berikut ya. Pertama, dia memiliki sub-proses record, kemudian memiliki proses inisialisasi, kemudian setelah proses inisiasi, membaca record yang pertama, kemudian masuk ke perulangan di sini ya. Di mana di sini perulangannya kita menggunakan struktur do while dengan ending of file atau EOF. Kemudian kita masuk ke proses record, dan setelah diproses melalui perulangan ini, nantinya akan membaca ke record selanjutnya. Setelah proses looping atau perulangan, maka nantinya akan diproses finally-nya menjadi laporan report akhir. Nah, terkait dengan struktur chart, dari ketiga modul di atas ya, ketiga modul ini kita bisa menyimpulkan beberapa pernyataan, di mana pernyataan itu dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari sebuah file. Nah, program utama dari struktur chart ini dapat dikembangkan dari tiga model tersebut. Yang pertama, proses inisialisasi, kemudian proses record, dan proses finally. Nah, dari tiga model tersebut, dari tiga modul tersebut, dapat kita kembangkan menjadi tiga proses, ya, proses inisialisasi, proses record, dan proses final. Nah, jika kita gambarkan dalam struktur program dari chart tersebut, maka telah dijelaskan pada slide awal, ya, ada tiga modul dalam proses urutan file. Kemudian bagaimana cara membuat laporan dengan page break? Dengan page break ini, suatu laporan membutuhkan tentunya adanya judul, kemudian adanya baris judul, kemudian adanya kolom judul, adanya detail judul, dan adanya total. Nah, di samping itu, biasanya sebuah laporan hanya dapat menampung beberapa raw record atau beberapa baris record, sehingga harus mengatur perpindahan dari halaman sebelumnya ke halaman baru. Itu dibutuhkannya sebuah page break ya, atau control break. Nah, bagaimana cara membuat laporan dengan page break? Yang pertama, kita bisa menggunakan single level control break dan multi level control break. Apa itu single level control break? Ini sama halnya dengan multiple level, cuma bedanya di sini hanya dalam contoh ini hanya dia bisa mengulang, mencetak judulnya hanya satu departemen. Contoh seperti ini, dia hanya bisa mengulang, mencetaknya hanya satu departemen. Ya, sedangkan multiple level control break, dia bisa mencetak lebih dari satu departemen. Contohnya kalau single, dia hanya bisa mencetak
satu departemen saja. Dimana di sini kita lihat perbedaannya ya dengan multi level. Dia bisa mencetak lebih dari satu departemen. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ketika teman-teman membuat sebuah report, teman-teman memerlukan sebuah algoritma untuk memecahkan masalahnya. Nah, untuk report tersebut kita bagi menjadi dua level page break ya, untuk menentukan halaman baru itu. Pertama single, yang kedua multi level. Kalau multi level otomatis lebih kompleks dibanding dengan single level. Nah, ini telah dijelaskan tadi di slide sebelumnya ya, bahwa di multi level kita bisa menginclude langsung dua departemen di sini, dua laporan departemen di sini dalam satu halaman. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasusnya. Nah, kita punya contoh kasus, misalkan di sini contoh kasusnya adalah laporan PT Semesta Makmur Abadi. Di mana PT Semesta Makmur Abadi ini dia melaporkan keuangan terkait dengan total gaji salesnya. Di mana total gaji sales itu berdasarkan dari file NIP, kemudian file nama, file target, realisasi, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Nah, untuk contoh ini kita menggunakan 3 row ya, atau 3 baris record, di mana di sini baris pertama berisi data dari Francisco, baris kedua berisi data dari Renata Wibowo, dan baris ketiga berisi data dari Max Andrea. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Cukup jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf. Terlihat slide-nya? Nah, oke, kita lihat cek selanjutnya. Nah, dari contoh kasus ini, langkah pertama apa? Langkah pertama, kita harus menentukan subordinat dari modul tersebut. Di mana subordinat modul tersebut tadi sudah dijelaskan di awal ya. Adanya inisialisasi atau penentuan daripada nilai awal. Kemudian ada cetak judul, kemudian ada proses record, kemudian ada cetak detail, ada accumulate total, dan cetak total report. Nah, kita kembali ke contoh kasus ini. Nah, kita tentukan inisialisasinya. Inisialisasi ini terdiri dari total sama dengan 0, di mana nilai awal dari total, ya, nilai awal dari total, baik itu total gaji maupun total grand total dari total gaji sales, ini diberikan nilai 0 sebagai nilai awalnya. Kemudian, inisialisasi untuk halaman. Halaman kita bisa berikan nilai 0. Karena nanti halaman juga akan terjadi looping atau proses perulangan. Jika mencetak 100, maka dia akan melakukan looping dari nilai 0 sampai dengan 100.
Kemudian ada namanya baris. Nah, di mana baris juga nilainya 0 ya. Nilai awalnya 0. Di mana nanti baris ini adalah baris recordnya, yaitu Francisco, Renata Wibowo, Mark Andrea. Nah, ini nilai awalnya 0 dan diakhiri dengan nilai akhirnya 0. Nilai akhirnya 3. Gimana cetak judul? Nah, cetak judul itu didapatkan dari mana? Cetak judul itu didapatkan dari caption-caption ini. Caption-caption ini adalah untuk memasukkan ke cetak judul. Nah, contoh di sini, hal sama dengan hal plus 1. Nah, maksudnya hal 01, hal plus 1. Tadi kan nilai awalnya 0 ya. Nilai awalnya 0. Untuk halaman ini 01. Maksudnya apa? Maksudnya hal plus 1 ini, jika misalkan teman-teman mencetak 1000 halaman, maka dia akan berurutan. Ya. Dia akan berurutan atau istilah lainnya yaitu sekuensial, indeks sekuensial, di mana nanti urutannya dimulai dari tadi, nilai awalnya yaitu 0. Contoh, misalnya untuk menampilkan halaman 1, berarti 0 ditambah 1. Sama dengan 1, berarti memunculkan halaman 1. Jika looping terus berlanjut, dualnya terus berlanjut, maka dia akan menampilkan halaman berikutnya, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau ingin menampilkan halaman 3, berarti logikanya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan seterusnya, sampai dengan berapa halaman yang akan kita cetak. Kemudian yang kedua, mencetak dari judul PT Semesta Makmur Abadi. Di sini kita mencetak PT Semesta Makmur Abadi ini sebagai header, sebagai judul utamanya. Kemudian Jalan Bahari Biru ini adalah sebagai subjudul. Kemudian Cetak Jakarta ini sebagai subjudul dari alamat dari judul tersebut. Kemudian Cetak Laporan Gaji. Ini adalah menentukan header ya, atau sub dari studi kasusnya. Kemudian mencetak tanggal cetak, date, halaman. Nah, ini maksudnya adalah mencetak tanggal cetaknya ini. Tanggal cetak date. Kenapa date? Date itu adalah bagian daripada simbol yang menunjukkan tanggal, tahun, dan bulan itu adalah date. Nah, ini termasuk ke dalam tipe data. Tipe data itu bisa integer itu bilangan bulat, kemudian float itu bilangan ganjil, sementara date itu adalah untuk tanggal. Nah, di mana date di sini formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di materi aplikasi basis data, teman-teman sering menjumpai kalimat seperti ini ya. Nah, sering menjumpai kalimat seperti ini, date, DM, YY. Nah, berarti kalau misalkan format ini, berarti D itu adalah date, day ya, M itu adalah month, bulan, dan Y itu adalah tahun. Nah, biasanya teman-teman menjumpai format seperti ini. Ini adalah format Indonesia. Tapi misalkan kalau cetak tanggalnya itu berbentuk cetak tanggalnya itu berbentuk bulan dulu, maka date-nya berubah ya. Date-nya berubah menjadi
Misalkan kalau formatnya tidak tanggal bulan tahun ya. Misalkan bulan dulu Pak, formatnya berarti date, M, D, Y. Ini kalau misalkan formatnya bulan dulu. Biasanya kan kalau format British itu biasanya bulan dulu, bulan, tanggal, tahun. Kalau Indonesia biasanya tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk menentukan apa namanya nilai, Pak saya tahunya pengen 2012 ya. Kalau misalkan format ini berarti tahunnya 12 aja. Nah, berarti yang benar adalah seperti ini. Ininya ditambahkan ya. Nah, kita hapus dulu. Nanti sama teman-teman di slide-nya ditambahkan. Nah, date, kalau format di atas berarti date. Biasakan huruf kecil ya. Date, D, M, Y. Nah, artinya, Y, kenapa Pak Y-nya 4? Karena tahunnya dimasukin semua 2012. Nah, berarti ini harus lengkap. Y. Nah, ini tolong tambahkan ya di slide-nya. Hal sama dengan hal sama dengan hal ini dalam arti jumlah halamannya. Ini tergantung daripada jumlah looping yang ini. Ini tergantung dari jumlah looping yang ini. Nah, ini terkaitan. Hal plus 1. Kalau ingin menampilkan halaman 1 berarti tadi berdasarkan inisialisasi tadi. Hal plus 1 misalnya ya. Maksudnya gini, hal sama dengan hal plus 1. Nah, maksudnya gini, inisialisasinya berapa tadi? 0 kan? 0 plus 1. Berarti kan sama dengan 1 ya. Ini untuk menampilkan halaman pertama. Nah, kalau ingin menampilkan halaman kedua gimana? Berarti perulangan dari sini 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau untuk menampilkan halaman kedua berarti ketiga berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, ini berdasarkan dari nilai inisialisasinya ya tadi. Itu maksudnya ya. Jadi ini saling berkaitan nih. Nanti menghasilkan tadi page number halaman 01. Kalau yang date ini menghasilkan tadi 12 Januari 2012. Kemudian cetak nomor NIP, nama, tanggal, reaksi komisi. Nah, ini adalah mencetak daripada header dari field-nya, field yang ada di tabel di baris ini. NIP, nama, target, reaksi komisi gaji pokok. Ya. Oke, saya hapus ya. Oke, jadi berpengaruh ya, berpengaruh terhadap sub dari cetak judul tersebut. Nah, jadi cetak judul itu menampilkan header-headernya, header dari field-fieldnya, dimulai dari field judul, subjudul, ya kan, kemudian alamat subjudul, kemudian laporan gaji, ya, kemudian tanggal cetak date. Nah, ini sesuaikan dengan tabel yang di contoh studi kasus. Kemudian proses record. Proses record ditentukan, misalnya komisi itu, ya, komisi ini dihasilkan dari realisasi, ya, dihasilkan dari realisasi dikurangi target dikali 10.000. Nah, komisi ini dihasilkan dari realisasi dikurangi target dikali 10.000. Nah, ini kalau ada perhitungan ditaruh di mana?
taruh di proses record. Itu ya. Nah, total gaji dari mana? Total gaji itu dihasilkan dari komisi plus gaji pokok. Itu nanti ditaruhnya di proses record. Kemudian ada cetak detail dan accumulate total. Cetak detail itu dari mana? Dari baris plus 1. Nah, baris per 1 itu contohnya ini. Baris pertama Prasisko ya. Terus 0 tambah 1 baris, nanti muncul baris kedua Renata Wibowo, baris ketiga Markandeya. Kalau misalkan data karyawannya 100, maka dia akan mengulang sebanyak 100. Nah, kemudian dia nanti akan mencetak baris. Ya. Ini nama target hasil komisi gaji pokok total gaji. Nah, cetak detail itu akan mengisi nilai-nilai daripada record-nya. Nah, yang kedua terakhir adalah akumulasi total. Nah, di mana ini menyumbangkan total itu dihasilkan dari total plus total gaji. Nah, kemudian total gaji sales itu dihasilkan dari cetak keseluruhannya dihasilkan dari total gaji koma total. Mungkin sebelumnya pernah belajar Python ya atau belajar C++, mungkin mengenal struktur programnya. Nah, kalau di algoritma ini sekedar peskotnya, ya, gambaran secara Nah, bagaimana cara pemecahan algoritmanya? Ya, langkah pertama adalah kita buat hierarki catnya. Hierarki catnya seperti laporan penggajian. Ya. Laporan penggajian, ada inisialisasi, ada cetak judul, proses record, cetak total record, di mana proses record terdiri cetak detail dan akumulasi total. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan dari subordinate modul tadi. Kita jabarkan dulu, kemudian kita bikin hierarkinya. Nah, pemecahan masalahnya mana? Pemecahan masalah seperti ini. Nah, ini berdasarkan daripada subordinate modul tadi. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus ini, langkah pertama adalah kita membuat subordinate modul ya, dan hierarki chart ya, untuk menampilkan daftar gaji dan daftar karyawan. Dengan ketentuan, jika kode jabatan 1, maka jabatan administrasi, maka gaji pokoknya 800.000. Dan kode statusnya, jika menikah, jika kode status M, maka status menikah. Dan tunjangan 200.000. Jika kode jabatan 1, maka jabatannya administrasi, gaji pokoknya 800. Jika kode status single, maka tunjangannya 100.000. Begitu juga dengan kode jabatan, jika 2, kan nanti jabatannya operasional. Pokoknya 850.000. Kode statusnya M, berarti dia menikah, maka tunjangannya 150.000. Jika single, maka tunjangannya 150.000. Nah, ini adalah bentuk inputnya. Nah, kalau tadi nilai awal itu berdasarkan tidak di kita langsung tentukan 0 ya. Nah, kalau ini input data karyawannya, inisialisasinya berarti berdasarkan berapa jumlah input data karyawannya. Jika 10, maka dia input nilainya adalah 10. Nah, tugas teman-teman adalah membuat ya hierarki. Nah, di sini udah jelas ya. Ini bukan flowchart ya. Nah, hapusnya gimana? Nah, ini bukan flowchart, tapi hierarki chart. Teman-teman membuat hierarki chart. Nah, teman-teman membuat hierarki chart dan
subordinate modul. Nah, coba sekarang teman-teman ya sambil nunggu, nanti silakan teman-teman sharing kalau sudah menyelesaikan, ya bisa langsung share langsung di sini kalau Devi sudah bisa menyelesaikannya. Ya, saya tunggu 20 menit, teman-teman mengerjakan dulu. Sesuaikan dengan contoh yang ada di sini. Sesuaikan dengan contoh yang ada di slide ini. Tadi kan saya sudah kasih contoh ya. Bagaimana menyelesaikan studi kasus menggunakan subordinat modul dan hierarki chart-nya. Nah, ini hierarki chart ya. Nah, tugas teman-teman coba sekarang kerjakan di Microsoft Word, nanti coba ditampilkan ya. Oke. Cara pengerjaannya mana? Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya seperti contoh tadi di atas. Ya, silakan. Saya kasih waktu 20 menit ya, untuk mengerjakannya. Minimal hierarki chart-nya aja. Saya kasih waktu 10 menit lah. Coba kerjakan hierarki chart-nya. Pak, saya bisa subordinat modul inisialisasinya ya, silakan. Pak, saya bisa mengerjakan semuanya sampai dengan proses cetak total report, ya silakan. Ya, saya kasih waktu ya. Monggo. Ya, silakan kerjakan di Word aja, di Word. Nah, contohnya sudah ada di sini.